Siapa Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh, Pak Ustadz. dikenalkan dulu Mas, namanya dengan siapa di mana? Iya, perkenalkan nama saya Gunawan ya, panggilan Wawan. Lokasi saya di Batam, Pak Ustadz. Oh ya, Ah, kalau saya kan udah pernah ketemu ya kita ya. Iya, Cuma mungkin bener Pak Ustadz. teman-teman yang lain mungkin belum pernah lihat gitu aja, makanya perlu dikenalkan gitu. Oke Mas Gun, eh kemarin menghubungi saya katanya ada kisah keajaiban salawat yang pernah dirasakan. Ini adalah kisah pertama atau memang sebelumnya pernah merasakan keajaiban salawat? Sebenarnya kalau untuk keajaiban salawat, Pak Ustadz, dalam kehidupan sehari-hari ya, sering saya rasakan ya, meskipun kecil. Nah, kebetulan yang saya rasakan sekarang ini adalah keajaiban yang cukup lumayan dahsyat, Pak Ustadz. Makanya Lebih saya dahsyat ingin sharing ke Pak Ustadz. dibandingkan yang dulu-dulu ini paling dahsyat gitu ya. Ya, karena waktunya memang sangat singkat, Pak Ustadz, di luar kemampuan manusia lah. Dan saya pun sampai berpikir, apa namanya, tidak mungkin, tapi apa namanya, secepat ini gitu, istilahnya dalam ini kan, ini luar biasa maha dahsyat solawat yang saya alami, Pak Ustadz. Oke, gimana Seperti itu. kisahnya? Diceritain dong kisahnya dulu yang paling dahsyat ini. Nanti kemudian saya tanya lagi yang kecil-kecil gimana, oke? Boleh, boleh. Nah, untuk kisahnya dalam pekerjaan saya, Pak Ustadz ya, kebetulan kan saya di bidang marketing nih, Pak Ustadz. Marketing apa? Untuk memasar marketing perumahan Pak Ustadz, Oh iya, oke. properti Hmm. rumah sama apartemen. Nah, kebetulan selama masa pandemi semenjak awal 2020 itu kondisi memang kan ekonomi lagi slow ya, termasuk untuk pembelian. Nah, berjalannya waktu sampai dengan setahun saya merasakan memang benar-benar sepi Pak Ustadz. Kalau dulu Bukan Kak, sebelum corona normalnya dalam sebulan selalu ada gitu. Insya Allah bulan ini ada, bulan ini ada nih, bulan besok nggak ada, bulan besoknya lagi ada pemasukan Pak Ustadz. Nah, gitu. Kalau Seperti itu. ini sebelum corona ya, setelah corona baru Iya, nggak sepi, ada sama benar-benar sekali sepi. gitu. Iya, benar sepi, nggak ada sama sekali. Nah, dari segi upaya saya sudah lakukan ya, bekerja ya bekerja, Nah, ya terus ibadah ya saya mau tanya ibadah. dulu, teman-teman yang lain yang mungkin satu kerjaan seperti kamu mengalami Sama, hal yang sama juga? sama, mengalami hal yang sama seperti saya rasakan, Pak Ustadz. Oh Dan gitu. teman-teman lain juga di apa perusahaan lain juga sama merasakan hal yang sama. Di Oke. masa pandemi karena kan memang untuk di Batam kan apa namanya tergantung pada Singapura Pak Ustadz untuk pendapatan uang masuk ya karena kan Batam kan kota pariwisata Pak Ustadz jadi begitu lockdown ya istilahnya perputaran ekonomi terganggu karena kan Oke. biasanya kan Singapura masuk Malaysia masuk seperti itu. Nah, saya udah usaha dalam bekerja seperti apa namanya pada umumnya ya Pak Ustadz bahkan lebih ekstra ibadah juga saya lakukan dan juga sholawat yang Pak Ustadz sering sampaikan ke saya juga saya lakukan. Cuman di sini saya belajar untuk kesabaran Pak Ustadz. Pernah Pak Ustadz bilang kan kalau misalnya doa kita belum dikabulkan, mungkin Allah punya rencana lain. Kita selalu berpikir positif, berpikir baik apa namanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Ustadz. Nah itu yang saya selalu jaga Pak Ustadz. Mungkin saat ini Allah belum kasih nih. Allah pengen melihat saya bagaimana konsistennya atau apa namanya mendawamkan sholawat nanti dikasih sekarang besok nggak mau sholat lagi gitu mungkin Allah melihat keseriusannya saya juga belajar sabar memang dalam kondisi keuangan memang benar-benar terasa sekali ya Pak Ustadz karena memang kan saya posisinya anak pertama dan saya punya tanggung jawab juga ke keluarga. Nah, itu yang saya pikirkan. Nah, saya belajar untuk sabar dari hari ke hari sampai berganti bulan. Masih belum ada penjualan. Ada apa namanya harapan-harapan nih dari calon pembeli. Ternyata tiba-tiba ada kendala. Ternyata keuangannya masih lagi terganggu. Mereka belum berani investasi properti. Yaitu sih Hmm. sebenarnya hal yang umum ya, Pak Ustadz. Cuman saya berpikir ya mungkin ini memang belum jalannya seperti itu. Oke. Nah, sampai di Idul Fitri juga puasa mau Lebaran
saya merasakan hal yang gimana ya, bersyukur juga masih bisa bekerja Pak Ustadz, karena memang teman-teman kan ada yang dikat ya pekerjaannya, itu yang rasa syukur yang saya masih bisa rasakan. Oh, kalau kalau di Setelah itu properti itu ada gaji bulanan juga seperti di perusahaan gitu ya? ada Pak Ustadz, kebetulan properti yang saya bekerja saat ini itu nasional Pak Ustadz, jadi cabangnya di seluruh Indonesia ada. Oh gitu, seandainya nggak dapat penjualan Nah, pun tetap dapat gaji. iya, cuman kan ada kontrak Pak Ustadz. Kontraknya biasa kalau marketing kan per 3 bulan, 6 bulan, ataupun setahun. Nah, kebetulan pada kontrak pertama saya setahun Pak Ustadz. Ada penjualan diperpanjang seperti itu. Nah, di masa di 2020 memang merasa apa namanya, masa yang sangat sulit ya. Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama. Kebutuhan juga, terus memang apa namanya, kehidupan sehari-hari kan pastinya kita ya butuh kayak gitu, marketing ya, transportasi, makan. Nah, itu yang hal yang tantangan yang saya alami, apa namanya, saya rasakan sampai dengan setahun. Nah, sampai Pak Ustadz apa namanya, di bulan Februari ya, Februari di bulan lalu di 2021. Jadi pimpinan apa kantor pusat memberikan warning benar-benar tegas, semuanya Pak Ustadz. Nah, terus kepada Warningnya saya seperti juga. apa? Warningnya Jadi gimana? gini Pak Ustadz, kalau misalnya mohon maaf nih, mohon maaf kalau di bulan Maret ini tidak ada penjualan, mohon maaf, kalian tidak bisa diperpanjang. Nah, perusahaan hanya tahu itu adalah hasil seperti itu. Nah, sebagai pimpinan saya kan, sorry, sebagai pimpinan, apa namanya, pimpinan saya itu kan mengerti nih anak buahnya seperti apa. Cuman kan yang di kantor pusat tidak tahu prosesnya seperti apa Pak Ustadz, karena kan nggak ketemu langsung. Nah, saya sampai berbicara gini sama atasan saya, Pak, selama ini mungkin saya belum bicara, saya akan bicara saat sekarang. Selama ini saya sudah bekerja semaksimal mungkin, bahkan di luar batas, apa namanya, di batas orang normal Pak Ustadz, karena malam pun juga kadang saya sempatkan untuk bekerja ya, selingkan waktu kan, bagaimana bisa mendapatkan penjualan. Kalaupun memang di Maret ini saya belum ada penjualan, mungkin ini belum rezeki saya. Saya cuma bisa berusaha dan berdoa. Nah, tengah malam Pak Ustadz, saya pasrah, apa namanya, pada saat tahajud, beban yang ada di pikiran saya bilang gini, ya Allah, kalaulah memang di bulan Maret ini saya belum ada penjualan, saya ikhlas menerimanya, ya Allah. Tapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik saat ini. Dan saya niatkan hari ini untuk mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah SAW dengan salawat yang saya baca Pak Ustadz. Saya losin Pak Ustadz, saya nggak tahu bilangannya berapa, jadi saya losin aja Pak Kamu baca Ustadz selawat sampai. apa? Selawat apa? Pertama saya istighfar dulu Pak Ustadz, istighfar sampai benar-benar terasa di hati ya Pak Ustadz. Karena kan kita namanya manusia nih, ada dosa yang disengaja nggak disengaja Pak Ustadz. Ya, banyak hal ya yang bisa menjadikan kita sebagai apa namanya, apa, dosa. Saya istighfar benar-benar, pada saat hati plong baru saya salawat Ibrahimiyah Pak Ustadz. Ibrahimiyah, kata Pak Ustadz kan untuk menarik, ya Pak Ustadz pernah cerita Ibrahimiyah. Ya. Jadi begitu saya salawat Ibrahimiyah, saya nggak hitung bilangannya berapa. Terus saya lanjutkan salawat Jibril Pak Ustadz. Salawat Jibril, saya pun bilangannya saya nggak hitung Pak Hitung. Ustadz, saya nggak hitung karena memang saya ikhlaskan sampai benar-benar sampai subuh ya, mau subuh ya Pak Ustadz, mau subuh saya ikhlaskan sampai ibarat udah nggak bisa nangis juga lagi Pak Ustadz, karena memang udah lost ya, Itu pasrah selawatnya gitu. mulai dari jam berapa sampai jam berapa waktu itu? Sebelumnya saya sering sholawat Pak Ustadz, 10.000, Ya waktu itu, kadang waktu lima malam belas itu, ribu kamu tahajud itu mulai jam berapa Saya nggak, selawatnya? oh, jam 12, jam 12 12 malam lewat. sampai subuh. Iya, mau subuh, mau subuh. Ada jedanya nggak? Nggak langsung begitu aja. Saya lost aja Pak Ustadz. Memang sih terasa ngantuk, ngantuk, tapi saya losin gitu. Maksudnya ya udah, kalau ngantuk dalam kondisi sholawat Pak Ustadz, kondisi plong, apa namanya,
kondisinya memang ya saya loloskan beban ini, beban masalah ini. Saya tanamkan dalam hati Allah Maha Besar, Pak Ustadz. Nggak mungkin Allah tidak mengabulkan kan Pak Ustadz bilang seperti itu. Tinggal waktunya mungkin kapan Allah akan memberikan. Kita kan sebagai makhluk ciptaan kita nggak bisa memaksa Allah. Ya. Apa namanya Pak Ustadz kan pernah bilang kan, ya Allah aku mau ini tolong kabulkan. Kita kan nggak bisa memaksa. Yang kita hanya bisa lakukan adalah berusaha dan berdoa. Itu yang saya ingat sih pesan Pak Ustadz pernah sampaikan di testimoni atau pas di live-nya Pak Ustadz. Jadi itu yang saya ingat. Terus? Saya tanamkan dalam hati. Saya baca salawat istighfar, salawat Ibrahimiyah. Habis itu saya lanjutkan dengan salawat Jibril. Nah terakhir pas azan subuh ya saya tutup. Saya begini, ya Allah, apa namanya, dari salawat yang telah saya istighfar dan salawat yang saya baca, aku mohon ridhonya-Mu ya Allah, rahmat-Mu, pertolongan-Mu ya Allah. Dari salawat ini aku mohon syafahnya dari Rasulullah SAW. Nah terakhir Pak Ustadz setelah tutup saya kirimkan Al-Fatihah, mau minta syafahnya. Rasulullah tolonglah saya ya Rasulullah, aku nggak tahu lagi harus minta kepada siapa selain Engkau, karena Engkau adalah kekasihnya Allah, saya bilang kayak gitu, yang bisa Ya. menyampaikan hajat-hajat saya. Sampai Pak Ustadz di hari Sabtu, saya ingat Pak Ustadz, di hari Sabtu kan kita sebagai marketing wajib nih ngundang customer, pelanggan ya untuk datang. Saya udah undang tuh Pak Ustadz, udah 30 orang, nggak ada yang menjawab, merespon. Nah ada dua Pak Ustadz, saya kalau ingat pada itu masih ingat, satu itu bule ya, ada bule. Sebelumnya sih pernah komunikasi, cuman intensnya itu di hari Sabtu. Dia WA saya, kalau apartemen yang tipe sedang one bedroom itu berapa harganya? Tolong hitungkan, kalau dirupiahkan berapa? Saya hitungkan Pak Ustadz. Saya hitungkan apa namanya, apa di kurs ya, dari apa namanya, sorry, dari USD ke rupiah saya hitungkan Pak Ustadz. Oke, Nah terus? setelah itu dia bilang nanti ada rekan saya yang mau datang. Nah kalau misalnya rekan saya oke, saya oke, dia bilang kayak gitu Pak Ustadz. Rekannya orang Indonesia. Yaudah saya jelasin, kebetulan dibantu sama bos saya sama temen juga prosesnya. Pertama memang masalah legalitas ya, dia nanya kok Batam HGB yang nggak milik. Saya jelasin itu kebijakan pemerintah, kita sebagai perusahaan developer ya hanya mengikuti aturan pemerintah, sudah jelas seperti itu. Akhirnya dia sampai pulang sampaikan ke rekannya orang bule itu tersebut Pak Ustadz. Akhirnya malamnya dia bilang berapa nih saya harus transfer Pak Ustadz. Itu saya kaget Pak Ustadz. Terus kami bilang berapa? Waktu itu terjual seharga berapa? Seharga kalau nggak salah 900 juta, karena ada diskon dia bayar cash ya Pak Ustadz. Alhamdulillah dia bayar cash. Dia bayar berapa? Cuman Transfer cashnya berapa? dia booking dulu Pak Ustadz 2000 USD, 20 juta. Nanti di 14 hari setelah dia bayar booking fee, atau maksimum 30 hari dia bayar minimum itu 30% Pak Ustadz, 20 sampai Oh, nggak langsung 30%. lunas semua ya? Ketentuannya sih Pak Ustadz, ketentuan dari perusahaan. Jadi Oh, dia nggak begitu. bisa langsung bayar, ada masa ininya. Oh, Nah, berarti itulah yang alhamdulillah 20 juta dia sudah transfer ke rekening kamu atau ke rekening perusahaan? rekening perusahaan, perusahaan Pak Ustadz, Oh. rekening perusahaan. Jadi dia kirim datanya, saya balas cepat kan by email kan. Dia bilang saya suka unit tersebut, dia bilang gitu. Sampai kepikiran kata bule itu kan, saya nggak bisa tidur, gimana saya bisa ini. Alhamdulillah Pak Ustadz, jadi istilahnya konsumen itu yang ngejar saya Pak Ustadz, ngejar Kamu saya nggak gitu capek-capek WA. nyari customer, tapi dia Iya, yang iya, ngejar-ngejar benar Pak kamu. Ustadz. Boleh tahu Itu nggak kamu alhamdulillah. awal mulanya kenal customer itu dari mana? Ada sih dari email, cuman kan kalau orang bule pertama saya respon kan agak kurang respon, jadi saya biarin Pak Ustadz, saya biarin. Akhirnya dia yang chat duluan, saya kirimin cuman gambar video aja, video project Pak Ustadz. Enggak, kamu punya kontak email itu dari mana asalnya? Kan kita ada apa namanya website, jadi customer itu kan dia ngelik ke link website perusahaan Pak Ustadz. Jadi kita ada Oh iya, database, iya. cuman database-nya itu udah lama, lumayan, cuman nggak ini apa namanya, nggak ada respon Pak Ustadz. Saya WA cuman nggak ada respon lah Pak Ustadz. Terakhir saya izin ya kirim video sama foto. Akhirnya dia respon Jadi seperti ini itu. apa namanya? Ini terjadi berapa lama? Seminggu yang lalu? Ini minggu lalu Pak Ustadz.
minggu lalu. Minggu lalu. Nah, minggu lalu. Maka saya WA Pak Jadi Ustadz. Nah, properti yang terjual baru berapa? Udah berapa? nah, ini Pak Ustadz saya mau cerita. Jadi, kalau nggak salah, mohon maaf, itu di hari Jumat. Nah, hari Sabtunya juga kan saya undang teman. Saya kira sih teman nggak ada, belum ada uang ya. Jadi iseng-iseng, kebetulan teman kuliah Pak Ustadz. Mainlah ke pantai, saya bilang, jalan-jalan. Terus dia nanya, ini gedung apa? Ini apartemen. Boleh lihat ya Kak? Boleh. Langsung teman bilang kan, saya suka ini kata. Saya bilang, loh, saya belum jelasin apa-apa, kamu kok udah bilang suka gitu. Udah bilang suka Pak Ustadz. Teman lama Pak Ustadz, Terus teman lama. akhirnya deal. Nah, akhirnya sampai malam ngobrol-ngobrol santai, dia bilang, Dek, aku maulah ini. Serius Bang, iya, berapa harganya kata dia. Nah, alhamdulillah ini naik, naik Pak Ustadz dari yang sebelumnya saya closing. Saya jual Pak Ustadz. Harganya kalau nggak salah 1,3 miliar Pak Ustadz. Tapi satu nggak koma tiga m udah dibayar apa DP-nya? Sama juga, sudah dibayar Pak Ustadz. 20 juta. Jadi dalam 3 hari berturut-turut itu saya jualan Pak Ustadz. Itulah ya, istilahnya bos pun senang banget ya. Karena pada minggu itu saya sendiri yang jualan Pak Ustadz. Dalam Pada saat satu apa 3 hari berturut-turut itu kamu bisa menjual berapa properti? 3 Pak Ustadz. 3, wow. Berturut-turut Allah. Berarti bonus kamu meledak nih. Nah, itu kan memang kan apa namanya, konsumen kan nggak bisa bayar langsung ya. Emang sih sebenarnya pada saat doa itu saya ada hajat memang. Orang tua kan pengen renovasi rumah yang di kampung Jawa, yang di Jawa Pak Ustadz. Saya bilang, waduh saya belum punya uang. Itu sebenarnya peninggalan mbah sih Pak Ustadz, nenek saya. Jadi atapnya kan udah bolong-bolong. Jadi saya sih cuma terbesit, ada terbesit dalam hati, semoga ya Allah, saya niatkan juga hajat orang tua Pak Ustadz, ada hajat di doa saya. Orang tua kan, ibu kan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi di doa saya ini ada harapan orang tua, keinginan gitu Pak Iya, Ustadz. iya, oke lah Saya itu. pengen Maksud saya gini uh, kan, untuk memotivasi teman-teman berkat salawat itu, uh, dan dari hasil penjualan itu kamu dapat bonus berapa sih? Boleh tahu? kurang lebih kalau dihitung-hitung ya Pak Ustadz ya, sekitar 60 juta Pak Ustadz. Tapi belum lima terima puluh lah semua kalau ya? potong. Belum terima Belum, semua belum. ya? Belum, Tapi masih proses, tapi udah terima masih sebagian? proses. Udah terima sebagian? Belum, ini masih proses dokumen, tapi setidaknya ini ada yang ditunggu Pak Ustadz gitu, Pak Ustadz. Oh gitu. Tapi kalau Tunggu pencairannya tunggu lama dia nggak sih? pembayar. Lama nggak sih sampai Kurang berbulan-bulan nggak sih pencairannya? misalnya pencairan pembayaran sudah clear nih, misalnya di bulan ini Pak Ustadz, bulan depannya paling lambat. Oh gitu. Oh, jadi Ah, sembari menunggu bonus, kamu berarti hanya masih bisa menggunakan uang gaji kamu lah ya gitu ya, betul betul. untuk Tapi untuk setidaknya sehari-hari ah, gitu. benar-benar. Tapi itu ya luar biasa Pak Ustadz. Karena gini, di testimoni Pak Ustadz kan memang ada ATM terisi sendiri, itu rencana Allah ya, cara Allah ya memberikan keajaiban. Kita nggak bisa, aduh aku pengen nih ATM saya. Saya kadang memang ada doa harapan, aduh aku pengen ATM terisi sendiri. Cuman Allah punya jalan Pak Ustadz. Ya iyalah, nggak semuanya harus kayak gitu. Iya, Allah punya cara ya untuk memberi rezeki ya Pak Ustadz. Ya kebetulan karena saya bekerja, Allah memberi rezekinya dengan cara mendatangkan customer Pak Ustadz. Nah ini Oke. sejarah saya juga 3 hari berturut-turut itu jualan, dan itu tipenya pun naik Pak Ustadz, bukan turun, dari tipe kecil naik Tipe yang gede, sampai yang lebih mahal gitu eh, ya. iya, sampai teman bingung kan, aduh udah habis ya di lantai si view. Ya udah berarti rezeki kamu katanya. Ya Terus alhamdulillah lah. Terus teman-teman kamu belum nggak ada yang menjualkan, cuma kamu sendiri gitu. nah, setelah saya jualan, alhamdulillah ada temen yang nyusul Pak Ustadz, satu, istilahnya pembuka lah, saya istilahnya Pak Ustadz, Terus mereka pada pembuka. komentar nggak? Kok kamu gampang sih ngejualin, kok aku nggak sih? Ada yang komentar gitu Ya ya? ada nanya, ada nanya Pak Ustadz, wah hebat ya kamu bisa jualan ini. Saya bilang, kalau usaha sih usaha, cuman ini campur tangan Tuhan, saya bilang campur tangan Allah. Karena kalau usaha ya sama usaha yang saya lakukan, cuman ini ya inilah namanya kuasa Allah, saya bilang gitu kan. Di saat manusia nggak berdaya, kita memohon, sampai teman-teman bingung juga, iya juga ya, iya kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun, maka terjadilah seperti itu Pak Ustadz. Saya bilang sama teman-teman Pak Ustadz,
teman-teman Meran, apa sih ini ya? Ya banyak istighfar, jaga sholat sama salawat aja saya bilang, karena salawat itu pasti diterima Allah. Saya bilang gitu tanpa syarat, kan Pak Ustadz pernah bilang kan sama saya. Kamu promosi nggak Apa channel nama, saya? Kamu promosiin ya lah. saya udah promosiin teman-teman Pak Ustadz. Saya bilang coba kamu ini Lihat lihat ini. di YouTube, Muklis Farsal, itu bagus banyak dan testimoninya banyak, bagus banget. Saya bilang pesan yang disampaikan juga bagus, coba diamalkan. Saya bilang gitu, saya kasih saran Pak Ustadz ke dia, kan nggak ada salahnya nih dia baca sholawat kan, pahala juga ya buat teman-teman kan, seperti itu Pak Ustadz. Ya sampai mikir dia, sampai coba deh aku ini, sampai apa namanya, iseng ada cek, saya suruh kok apa namanya, di subscribe ya. Subscribe. Nah. Eh, saya suruh itu Pak Ustadz. Ya alhamdulillah ya Pak Ustadz, apa namanya, saya pun di luar nalar saya sih kejadian kayak gini, karena memang itu di luar apa ya, sebentar prosesnya, sebentar Pak Ustadz. Ada yang saya proses sampai bertahun-tahun, hampir setahun ya, masih belum bisa. Nah ini di luar, memang prosesnya sangat singkat Pak Ustadz, sangat singkat sekali, Oke. apalagi yang kedua. Sampai sekarang kamu masih selawat? Masih masih baca terus? Masih masih Pak Ustadz. Masih. Masih. Coba kamu kalau istiqomah kayak kemarin itu sering salawat bangun malam itu luar biasa kamu rezekinya. Malah jubel-jubel terus nanti. Itulah Pak Ustadz. Kadang ya satu lagi ada amalan. Memang Pak Ustadz kan bilang sedekah ya. Jadi saya setiap mau kerja, saya mampir dulu ke masjid Pak Ustadz. Ngapain? Semampu saya. Sholat Sedekah. atau ngasih Sedekah. sedekah atau apa? Sedekah. Sedekah. Sedekah di masjid Pak Ustadz. Saya sedekah. Saya Sedekahnya sedekah. ke kota Infa atau kemana? Kota infak sih Pak Ustadz. Saya kota infak. Saya masukin. Kan Pak Ustadz pernah bilang nih, untuk solawat adalah sedekah nih, sedekah pasti Allah akan membalasnya nih kan Pak Ustadz, benar. Jadi Iya saya betul. sedekah sempat dari gaji saya itu Pak Ustadz kan, mampir ke panti asuhan. Saya kan anak yatim kan disayangi Rasulullah ya Ya. Pak Ustadz. Jadi saya sempat mampir ke panti asuhan, saya bawa makanan. Nah kebetulan ibu saya kan masak tuh, saya bawa, saya kasih ke anak-anak yatim. Mereka sangat senang sekali. Ya saya pengen minta ya, mohon didoakan, moga dimudahkan semua urusan, saya bilang kayak gitu. Mereka sangat senang Pak Ustadz. Nah itu yang amalan sih, maksudnya di luar sholawat yang saya jalankan ya. Iya. Tapi nanti Uh, kamu kan dapatnya rezeki lebih banyak nih 50 jutaan. Nanti sedekahnya tingkatkan lagi biar lebih ya besar lagi insya Allah Pak rezekinya Ustadz. ya, insya Allah ya. Insya Allah. Nah itu di luar itu juga Pak Ustadz kan ada keajaiban-keajaiban nih, kajian ajaiban ya, dalam sholawat kan hati lebih tenang Pak Ustadz, lebih tenang ya, Hmm. kita mendekati nama Allah. Terus juga ya ada pasangan saya lah, calon. Nah, alhamdulillah sekarang baik-baik aja berkat sholawat Pak Ustadz. Iya ya, udah ketahuan Nah, tanggalnya, belum belum ada lagi. insya Allah lah tahun ini Pak Ustadz, di akhir tahun insya Allah. Oke. Tadi Karena ada kan cerita, sebenarnya, kenapa? Kenapa? gimana Pak Lanjut Ustadz? lanjut. Gimana? Oh iya, Nggak, dari perusahaan kan sebenarnya kan saya pengen nih April nih menemui orang tuanya. Cuman karena perusahaan kan di Jakarta masa pandemi ya. Karena kan saya ya, kan LDR Pak Ustadz, istilahnya jarak jauh ya Pak Ustadz saat ini ya. kan. Dia sekarang kan di Jakarta. Nah perusahaan bilang nantilah dulu, dia bilang, karena perusahaan kan punya ketentuan nih, nggak boleh keluar Pak Ustadz, nggak boleh Oke, keluar ini. Jadi saya patuhi, ya udah nggak apa-apa, kan masih ada cuti nih Pak Ustadz. Nah cuti itu mungkin nanti saya bisa gunain Pak Ustadz untuk oke. menemui orang tuanya. Tadi kamu bilang ada kejiban-kejiban kecil yang pernah kamu rasain. Kamu cerita dong, kejiban seperti apa itu? Nah keajaibannya gitu, gini Pak Ustadz, saya kadang dalam kondisi kesusahan nih, ada teman, Suaranya, ya, suara-suara. ada teman nih minta tolong ngantar dokumen. Saya dikasih uang Pak Ustadz, Mas, 100.000, Oh gitu. 150.000. Saya sering sholawat. Ya istilahnya kalau untuk hal-hal kecil lah, maksudnya Pak Ustadz, ya kayak Sehari transport atau cukup apa. lah. Iya. Kadang kan kebetulan kan saya kadang, ya bukan bisa ya. Kadang teman, aduh Gun, tanganku sakit nih. Saya pijit Pak Ustadz. Pijit ya sambil baca sholawat. Padahal Langsung saya iseng sembuh. aja Pak Ustadz. Langsung Ya, sembuh. alhamdulillah agak agak enak dikasih upah 50. Padahal itu Oh ya gitu. saya cuman ya, padahal saya bilang saya nggak bisa mijet loh. Cuma
Cuman dalam hati kan sambil sholawat, salawat kan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu Pak Ustadz, aduh nanti kalau aku capek, aku telepon kamu aja lagi. Gitu. Saya bilang, aku bukan pijit loh, cuman bantu kamu. Dia bilang, ya nggak apa-apa katanya. Aduh. Nah, dulu awal mulanya kamu pertama lihat video saya itu gimana sih ceritanya? Nah, awal mulanya gini Pak Ustadz, saya iseng sih sebenarnya. Iseng itu, saya ketik sholawat. Kan sebelumnya saya lihat itu ada YouTube Ustadz Yusuf Mansur ya Pak Ustadz. Yusuf Mansur maksudnya sholawat. Saya belum belum terbuka maksudnya hati itu kan. Sholawat ini kan kalau Ustadz Mansur kan ya masing-masing Ustadz ada cerita ya. Kalau Pak Ustadz kan testimoni. Kalau Pak Ustadz Mansur kan menceritakan apa yang dialami. Pada saat itu saya belum terbuka, tapi saya penasaran. Sholawat, sholawat. Cobalah dong kan sholawat. Terus saya iseng ketiklah sholawat. Sholawat apa? Sholawat Batam. Pada saat itu saya ketik, kalau nggak salah sholawat Batam, Pak Ustadz ya. Ada muncul Terus, konten, Pak Ustadz. Ada ibu-ibu di PIU ya, Pak Ustadz. Di PIU ya, kalau nggak salah saya oh iya lihat iya betul cuplikan ada pertama ya. Ibu Mbak Nah, Ika. yang dia tuh mereka yang kalau nggak salah ada orang antar uang ya, kalau nggak salah ya. Iya itu Di betul. rumah. Nah, itu saya lihat kan, saya bilang, kok iya ya, saya masih ini apa namanya? Masih antara Antara percaya atau yakin dan enggak nih, enggak. benar atau Ya, enggak nih gitu. sholawat. Terus saya lihat lagi kontennya Pak Ustadz itu yang ibu-ibu yang dia tuh pengen pulang kampung ya. Dia akhirnya ada yang 3 juta. Dia di Jakarta tadi apa? Dia pengen pulang kampung, pengen sekali pulang kampung, ketemu ngumpul sama keluarganya Pak Ustadz. Ada kalau nggak salah Pak Ustadz ya. Nah terus Dia ada uang masuk itu. Saya ternyuh hati saya dengan apa namanya cerita ibu itu kan. dideketin Mas biar dengar. Ah, saya terenyuh Pak Ustadz dengan testimoni yang kedua yang seorang ibu yang kalau nggak salah di daerah Jakarta ya dia pengen pulang kampung tapi belum ada uang. Mhm. Terus dia sholawat terus ada rekening masuk kalau nggak salah 3 juta 3 juta atau 3,5 juta Pak Ustadz. Saya lihat di Oke. kontennya Pak Ustadz ibunya udah meninggal ya. Udah meninggal. Ya itu saya terenyuh apa. Jadi saya coba apa namanya paksakan diri nih Pak Ustadz untuk salawat. Pertama dapat ya 100. Terus Pak Ustadz saya nengok coba deh 1.000. Kata Pak Ustadz kan pas kali sholat ya. Saya coba 1.000. Terus naik lagi. Memang sih berat sih Pak Ustadz karena ada rasa kayak mana ya gitu. Ada rasa sedikit ini apa tantangan ya malas atau gimana ya istilahnya 1.000. Tapi saya coba deh. Saya usahakan apa nama yang lain bisa kok saya nggak bisa gitu Pak Ustadz. Saya coba akhirnya sampai 5.000, 10.000 Pak Ustadz. Mhm. Nah, pas terakhir ketemu Pak Ustadz kan coba deh dawamkan salawat. Dan di masjid ya kita pernah di apa masjid mana tuh ya? Masjid Jabal Arafah. Jabal Arafah di Jabal Nagoya. Arafah. Apa salah Pak Ustadz? Saya ingat Pak Ustadz kalau apa namanya bilang ke saya kalau mau cepat coba salawat Ibrahimiyah. Jadi jadi salawat Ibrahimiyah ditambahkan banyak salawat Jibril ya. Jadi saya 2 salawat itu Pak Ustadz yang saya kencengin ya itu. Oke Alhamdulillah Pak oke oke. Ustadz. Oh, Masya Allah. Dan kamu cerita nggak sama ibu sama saudara adik-adik bahwa ini keajaiban selawat Cerita, loh. Ini keajaiban selawat loh. cerita Pak Ustadz. Pastinya saya cerita karena ibu saya juga kan sering tahajud juga, sering baca. Cuman kan salawat sih semuanya baik ya Pak Ustadz. Selawat nariyah ya. Jadi saya ya coba baca nariyah juga, salawat nariyah 100 gitu Pak Ustadz. Oke Tiga oke. ratus. Tapi yang saya sering sih salawat Ibrahimiyah sama Jibril itu Jibril. Pak Oke. Ustadz. Jibril. Karena kan memang dari testimoni Pak Ustadz kan rata-rata banyak yang salawat Jibril ya Pak Ustadz ya. Iya. Ha. Nah, Oke. maka pada saat banyak testimoni kan saya merasa gini, saya pengen jadi testimoni juga lah. Makanya semoga ada keajaiban yang luar biasa neteskan air mata ya Pak Ustadz ya. Apalagi ditambah pas Februari detik-detik bos nyampaikan tuh saya cuma bisa ya udahlah saya coba lagi sholawat tapi dengan mungkin cara saya untuk sholawat malam ini mungkin saya loskan semua seperti itu Pak Ustadz ya biasanya kan sholawat ya Allah
aku punya masalah, berikan aja. Saya serahkan semua sama Allah. Masalah saya apapun itu saya pasrahkan, saya serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Ustadz. Oke, mungkin ada pesan-pesan Mas Gun kepada teman-teman yang menonton ini? Ya, pesan-pesan saya mungkin teman-teman selama ini mungkin selawat ya. Mungkin sabar sih Pak Ustadz kuncinya, karena tidak terlepas dari sabar dan selalu berprasangka baik kepada Allah sih Pak Ustadz, dan apa yang kita lakukan baik tetap dipertahankan, karena saya berpikir gini Pak Ustadz, Allah sudah menguji kita nih Pak Ustadz, Terus? sejauh mana nih kita bisa mendaumkan salawat, apa namanya. Nah, di situ Pak Ustadz, kesabaran sih Pak Ustadz intinya. Kalau misalnya belum diijabah ya doa kita, kita terus lagi sholawat, mungkin ditingkatkan lagi sholawatnya, bangun malamnya, seperti itu Pak Ustadz. Dan pesan saya sih mungkin selama ini kita kan banyak dosa ya, ya semua termasuk saya sendiri, istighfar sih Pak Ustadz, minta ampunan sama Allah atas semua kesalahan ya, kesalahan kita semua, saya khususnya, kesalahan teman-teman semua, dengan istighfar tadi ya, salawat tadi Pak Ustadz. Itu sih Pak Ustadz sih pesan-pesan saya sih Pak Ustadz. Intinya sih poinnya sih di sabar sih Pak Ustadz, di kesabaran sih Pak Ustadz, selalu berprasangka baik sih sama Allah, itu sih intinya. Oh ya, tadi kamu bilang dalam 3 hari kamu bisa menjualkan 3 properti ya? Iya, 3 unit. 3 unit itu Tiga tuh, unit. 3 unit Yang itu terakhir ini lagi. kenapa? Gimana Pak Ustadz? Kalau dalam 3 unit itu kamu bilang tadi bonusnya semuanya 50 juta atau 1 unit 50 juta? Gimana sih? Total, Oh, Pak total Ustadz. 3 unit itu Total. ya? Iya, Oke. total Pak Ya, Ustadz. maksudnya Total. untuk judul videonya nanti. Total. Sebenarnya sih Pak Ustadz kalau nggak dipotong pajak ya, karena kan pajak besar ya kita. Kalau nggak dipotong pajak ya sekitar kurang lebih saya hitung sekitar 80 lah Pak Ustadz. Ih, gede juga pajaknya ya? 80. Gede juga. Iya, gede pajaknya gede Pak Ustadz. Oke deh. Kalau nggak dipotong pajak sekitar 80 jutaan lah Pak Ustadz. Iya, iya. Oke, terima kasih Mas Gunawan sudah bisa Ya, sama-sama memberikan Pak Ustadz. ceritanya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain dan memberikan semangat kepada mereka-mereka agar lebih istiqomah bersalawat ya. Iya Pak Ustadz. Oke, sampai jumpa ya. Ya, Mudah-mudahan ya. next time ada testimoni lagi, bisa kita Ya, wawancara lagi. Iya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.